Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Dengan tema kerjakan sekuat tenaga. Saya rindu setiap saudara adalah orang-orang kalau bekerja, dikenal orang, bekerja rajin, bekerja sekuat tenaga. Saya kasih pembuka di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Sama kita baca, 1, 2 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Ayat penulis ini pengkhotbah berkata, apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Sama-sama katakan, apa yang dikerjakan tanganku, 1, 2 ya. Saya kerjakan sekuat tenaga. Saya kerjakan untuk Tuhan. Tanganku ini rajin. Aku percaya kekayaan diberkati Tuhan bagi saya. Amin. Saudara jangan takut kaya. Karena ada orang takut kaya. Pak, aku gak mau kaya pak, nanti ke neraka. Gak ada ayatnya kaya ke neraka. Orang miskin pun ada ke neraka. Orang kaya pun ada ke surga. Kaya atau miskin, bukan masalah neraka. Itu masalah berkat yang diberikan Tuhan. Tapi jangan buat tujuan hidupmu kaya. Jangan buat tujuan hidupmu menjadi orang kaya. Buatlah tujuan hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa setiap saudara adalah orang-orang yang bekerja sekuat tenaga. Kalau orang Indonesia 8 jam kerja. Kalau orang Korea 10 jam. Orang Jepang 12 jam kerja sehari. 12 jam kerja sehari. Orang Jepang itu paling malu suami-suami pulang sore. Diketawain. Sehingga di sana mereka itu pulangnya jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam. Mereka bahkan bermalam itu di pekerjaan mereka. Budaya di sana, budaya pekerja keras. Aku berdoa, saudara juga adalah orang yang suka bekerja rajin. Tanya sebelahnya, engkau berapa jam sehari kerja? Tanya sebelahnya, berapa jam sehari kerja? Oh, ada yang menjawab 14 jam di depan saya, luar biasa. Kalau ya puji Tuhan 14 jam kerja. Semoga engkau sehat-sehat saja. Nah saudara, saya akan kasih juga ayat pembuka. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Sama-sama kita baca Kolose 3 ayat 23, 24. 1, 2 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sehingga saudara punya prinsip begini, bahwa saya bekerja untuk Tuhan. Saudara punya prinsip bekerja adalah ibadah. Sama khotbah dengan kerja. Di hadapan Tuhan gak ada bedanya. Jangan kita berpikir khotbah ini lebih rohani dibandingkan seorang guru mengajar. Sama nilai rohaninya seorang petani mencangkol dengan pendeta khotbah. Sama. Jangan bilang ini lebih rohani daripada mencangkul. Di hadapan Tuhan sama-sama rohani. Di hadapan Tuhan itu sama. Beda saya dengan saudara sekarang apa? Kalau dulu saya dokter, sekarang sudah gak menangani 17 tahun lebih. Saya berkhotbah. Jadi ketika saudara besok menjadi guru, saudara menjadi orang pekerja di salon sandi. Atau saudara bekerja di tempat TK, Genbi School. Saudara bekerja di catering Mimin. Apapun itu yang saudara kerjakan, itu adalah bekerja adalah ibadah. Katakan bekerja adalah ibadah. Bekerja untuk Tuhan. Kalau bekerja untuk Tuhan, upahmu dari siapa? Kalau bekerja untuk presiden, upah dari presiden. Kalau bekerja untuk pemerintahan RI,
upah dari pemerintahan RI. Jauh lebih hebat upahmu dari Tuhan, dari tokemu si Aseng. Tokemu si Jonathan. Tokemu si Mbak Iem. Jauh lebih hebat Tuhan memberkatimu dari orang yang memberkatimu. Kalau berkat dari manusia udah terukur. Katakanlah seorang polisi, berkatnya udah jelas. Sekian tahun kerja, pangkat sekian, gajinya 10 juta. Udah ada patokan. PNS golongan 3A, 3B, sekian. Paling ada tambah-tambah lembur. Tapi kalau berkatmu dari Tuhan di luar pikiranmu. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau lihat. Apa yang tidak pernah timbul di hatimu. Disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ukuran gajimu gak cukup bangun rumah. Ukuran gaji suami istri dikumpul di balik-balik pun gak cukup bangun rumah. Tapi ketika Tuhan dilibatkan dalam pekerjaan itu, engkau melihat, kok bisa ya bangun rumah? Bahkan ada mobil. Bahkan rumah bertambah. Bukankah banyak orang-orang begitu? Dari mana uang kita? Kalau digabung uang istri, uang suami total 10 juta. Kadang pengeluaran sebulan bisa sampai lebih suatu waktu. Tapi jangan seterusnya, itu gak bagus. Karena gak sehat. Karena waktu membangun kita ukur dengan ukuran uang gaji gak cukup. Tetapi ketika engkau bekerja sekuat tenaga, Tuhan memperhitungkan apa yang kau kerjakan itu. Karena apa yang kita kerjakan itu, kerjakanlah untuk Tuhan. Jangan bekerja untuk uang. Memang ekstrim. Kita sangat berlawanan dengan dunia. Dunia bilang, munafik Pak Pendeta Suher. Pak Pendeta pun khotbah kan untuk uang. Siapa bilang? Saya tidak khotbah untuk uang. Saya tidak pernah khotbah untuk uang. Saya khotbah untuk kemuliaan Tuhan. Saya khotbah untuk Tuhan. Kalau ada orang memberkati lewat khotbah, puji Tuhan. Ada tidak memberkati, puji Tuhan. Berkatku enggak dari manusia. Sehingga saya tidak perlu menyembah manusia. Sehingga saya tidak perlu menyembah orang kaya di gereja ini. Saya tidak perlu memperlakukan khusus orang yang banyak uangnya di gereja ini. Karena uangku bukan dari dia. Uangku dari Tuhan. Gereja ini berdiri karena Tuhan. Bukan karena orang kaya. Alkitab katakan jangan membedakan muka. Jangan bedakan orang kaya, orang miskin. Jangan bedakan pejabat dengan tidak pejabat. Itu dosa di mata Tuhan. Kalau sikapmu membedakan kaya dengan miskin, engkau berdosa. Saya berdosa di mata Tuhan. Jemaat yang baru mendaftar 29 KK. Saya tidak boleh membedakan engkau karena kaya atau miskin. Karena banyak sumbanganmu atau sedikit sumbanganmu. No, tidak pernah. Karena itu dosa di mata Tuhan. Tuhan menentang kalau kita menghormati orang yang lebih kaya, merendahkan orang yang lebih miskin. Itu dosa, kejahatan di mata Tuhan. Hormatilah orang sama. Sebagaimana dia diciptakan Tuhan. Hari ini kita mau belajar kepada semut. Mari sama-sama kita akan baca Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saudara, kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas terus dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen terus. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah apa? Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita lihat slide berikutnya. Seorang pria membuka dompetnya. Saya tidak tahu kalau kau buka dompetmu sekarang. Apakah kira-kira
isi dompetmu seperti abang ini, agak banyak. Siapa yang pernah membuka dompet, isinya tinggal kartu nama, sama daftar belanja. Siapa yang pernah ke ATM, pulang dari ATM, tidak dapat menarik. Karena sudah sampai di batas saldo minimum. Siapa yang pernah mau ambil daripada mobile bankingnya, pas bayar dengan kiris, habis makan, rupanya dilihat yang dimakan 300.000, tinggal dikiris 150.000. Akhirnya bukan kiris yang keluar, kris. Siapa yang pernah, kita di ATM kan kadang-kadang antri. Pas antri kan kalau uang kita lagi sedikit-sedikit, jaga ketat. Karena takut saldo Anda tidak mencukupi. Tapi kalau ternyata agak-agak banyak uang kita, agak-agak dilihat pun gak apa-apa lah sedikit. Saudara setuju miskin itu sakit? Sakit ya. Saudara tidak mau miskin, betul? Saudara tidak mau miskin. Yang menentukan miskin atau kaya Tuhan atau kita? Oke, baik. Apakah saudara percaya Tuhan menginginkan engkau kaya tidak miskin? Siapa yang mau di sini yang diinginkan Tuhan dia miskin? Tuhan tidak mau engkau miskin terus. Tapi miskin tidak dosa. Cuma Tuhan tidak mau kau susah jadi peminta-minta. Anak Tuhan tidak peminta-minta. Anak Tuhan tidak pengemis. Jemaat GBI Pelita yang baru mendaftar 29 kakak tadi. Aku berdoa engkau jemaat yang tertanam, bertumbuh, berbuah. Dan jemaat yang tidak kudengar kau meminta-minta di luar sana. Aku doakan itu. Anak Tuhan jelas Alkitab bilang tidak peminta-minta. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu kata Alkitab. Masalahnya bagaimana kita memberi kalau uang kita pun tidak ada. Kalau uangku tidak ada di dompet, apa yang bisa kuberi? Katakanlah di mobile banking gak ada uang, apa yang bisa ku transfer? Harus karena adalah uangku bisa ku transfer. Capek kalau lihat satu malaman, kok gak bisa ku transfer ya? Gak ada isinya. Gak ada isinya apa mau ku transfer? Ayat lah transfer. Ambil di Alkitab. Untuk mentransfer uang harus ada saldo. Aku berdoa saudara, ingat miskin tidak dosa. Dan aku tidak mengajarkan teologi kemakmuran bagimu. Apa itu teologi kemakmuran yang mengajarkan miskin dosa, miskin itu salah? Tidak, aku hanya mengajarkan Tuhan tidak mau membiarkan engkau miskin terus. Tuhan tidak mau membiarkan engkau susah. Tuhan tidak mau menjadikan engkau ekor terus. Suami istri kadang-kadang bertengkar dan bisa bercerai gara-gara uang. Apalagi istri-istri ya, lebih pening kepalanya kalau nggak ada uang. Suami bisanya tenang nggak ada uangnya. Istri nggak bisa. Dia harus memikirkan besok masa apa. Minggu depan bayar uang sekolah, uang listrik. Istri-istri kan pikirannya semua itu kan. Listrik lah, uang air lah, cicilan sepeda motor lah, uang beli baju anak lah, udah mau Natal lagi lah, inilah semua kalian pikirkan. Nggak usah jauh-jauh, kalian lihat pun saya, nggak aku aja yang kalian pikirkan. Entah kemana-mana dipikirkan perempuan ini. Karena memang banyak pikiran kalian. Laki-laki nggak terlalu memikirkan pusing semua itu. Makanya wajar wanita itu stres ketika nggak ada uang tunai. Saya pernah bertengkar sama ibu gembala gara-gara itu. Saya bilang, tenanglah ma. Burung di udara dipelihara. Istriku bilang, kita nggak burung pak. Saya bilang, lihatlah bunga di padang dia hiasi. Kita nggak bunga.
Kita manusia yang masih perlu uang cash. Kalau aku Pak pergi ke Indomaret, nggak bisa ku bilang sama orang yang menjaga Indomaret di kasir, ku beli dengan iman. Kita hanya bisa transaksi membeli dengan uang. Jadi maksudmu harus jelas uang kau kasih ke aku. Kau berani menikahi aku, berani ngasih uang. Betul, ada ayatnya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang pertama kita akan belajar kita belajar kerja keras dan cerdas. Sama-sama katakan, saya mau kerja keras dan cerdas. 1, 2 ya. Saya mau kerja keras dan cerdas. Kita akan belajar dari semut. Semut pertama sifatnya apa? Rajin. Katakan rajin. Kedua, semut kerja tim. Katakan kerja tim. Tim dalam bahasa Inggris, together, everything, achieve more. Bersama-sama, suami istri bersama-sama mengerjakan apapun jauh lebih cepat mencapai. Kalau mau bekerja lebih luas dampaknya, kerja tim. Kalau mau kerja cepat, kerja sendiri. Tapi kalau tim, itu akan membawa kerja yang lebih luar biasa. Lihat, semut, apakah mereka kerja tim? Kerja tim. Saudara pernah mengamati kerja semut? Pernah ya? Kemudian, semut itu adalah menyimpan makanan dan menabung. Ketika musim kemarau, kerja keras, diangkatnya, disimpan di gua semut. Ketika musim hujan, simpanannya aman, nggak kelaparan. Semut menabung. Bilang sebelahnya, semut aja menabung. Tanya sebelahnya, berapa tabunganmu? Tanya dulu. Dari senyumnya bilang sama dia, tahu aku. Ada jemaat saya bilang, harus menabung minimal 15%. Bahkan orang yang sukses menabung 60%. Katakanlah gajinya 10 juta suami istri. Katakanlah 10 juta suami istri. Biaya hidup mereka sehari-hari untuk makan, air, listrik, uang sekolah anak 4 juta biaya hidup. Kemudian tiba-tiba berkat tiba, bukan 10, 20. Kalau berkatmu dari 10 juta jadi 20 juta, kutanya, apakah gaya hidupmu berubah? Harusnya tidak. Tetap biaya hidupmu tetap 4 juta keluarga itu. Berarti simpananmu yang bertambah. Ingat, biaya hidup itu murah. Katakan biaya hidup murah. Gaya hidup mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Jijik aku lihatnya. Kayak mana lah kau gak jijik lihat orang. Gak bisa bayar utang tapi bergaya. Kemudian uangmu pula yang dipinjam. Kemudian bergaya-gaya dia handphone baru. Selfie. Apa gak kau pasakkan handphonenya itu? Ingat, biaya hidup murah. Gaya kita yang mahal. Tapi jangan juga langkau saking pelitnya. Pergi kau nanti ke mall. Kau bawa pop mie. Udah pergi di restoran, mall. Entah lu air panas pak. Baru kau tanya, berapa biayanya air panas pak? Enggak apa-apa, sebentar lagi kau yang kusiram. Janganlah pelit kali. Ada loh orang kaya, pelit kali untuk dirinya. Sampai beli baju pun sekali 10 tahun. Kemudian semut yang keempat berbagi. Katakan berbagi. Jadi yang pertama semut itu kerja keras. Yang kedua dia kerja tim. Yang ketiga dia menyimpan, menabung. Yang keempat berbagi. Kita disuruh oleh Raja Sulaiman belajar ke semut. Ini sebenarnya pukulan loh sama kita. Harusnya kan kita belajar kepada orang yang sudah
sukses. Ini kan level kita agak turun jadinya. Kita disuruh belajar kayak hewan. Kenapa? Karena saking malasnya orang waktu itu dia ucapkan itu dan Tuhan mengilhamkan ke dia. Sampai kita belajar kayak hewan. Secara kemanusiaan kita kan agak terpukul sebenarnya ini. Kenapa hewan? Maksudnya hewan aja bisa kerja, hewan aja bisa menabung, hewan aja bisa kerjasama, hewan aja bisa memberi kepada temannya. Semut tidak mau makan sendiri. Semut akan menolong temannya yang susah. Saya mengajak setiap saudara untuk kerja. Yesaya 30 ayat 23. Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan apa? Makan roti yang lezat dan berlimpah. Limpah pada waktu itu ternakmu akan apa? Makan rumput di padang rumput yang luas. Ayat ini lihat. Tuhan bilang begini, Tuhan akan menurunkan hujan. Dan petani akan menaburkan benih. Hujan dari Tuhan, benih di tenaga manusia. Berarti kita kan harus kerja. Dan akibatnya apa? Tanah itu berlimpah-limpah menghasilkan makanan. Ternak-ternak mereka makan. Dengar anak-anak muda. Cari cowok yang bekerja. Cari cewek yang bekerja. Zaman now gak boleh hanya suami yang bekerja. Nanti kalau suamimu meninggal gimana? Atau suamimu lari pergi dengan perempuan lain, bagaimana? Susah hidupmu. Susah. Harus bekerja. Istri harus bekerja zaman now. Jangan menjadi suami yang kejam menyuruh hanya istri di rumah tangga gak boleh kerja. Kalau dia mati. Dan istri harus tahu apa usaha suami. Artinya saudara, Tuhan bekerja memberkati kita ketika kita rajin. Sama kita akan baca saudara. Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban, sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Angkat kedua tanganmu, sama-sama yang punya tangan. Coba katakan dengan iman. Tanganku ini tangan rajin, 1, 2 ya. Tanganku ini diberkati Tuhan. Apa yang kukerjakan dengan tangan ini? Kukerjakan dengan sekuat tenaga. Kukerjakan untuk Tuhan. Dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bilang sebelahnya, tanganmu rajin. Nah, yang berikutnya kita belajar, jangan menunda-nunda pekerjaan. Saudara yang baru tamat, fresh graduate, jangan pilih pekerjaan. Usahakan bahkan belum tamat udah kerja. Berapa banyak anak kuliah di rumah saya, puluhan. Orang tuanya nggak mengirim limper pun. Dia kerja dan jadi sarjana. Uangnya dari mana? Dari kerjaannya. Banyak yang kita tahu kuliah pagi, kerja sore. Betul. Ngambil IT. Mengambil sarjana komputer. Mengambil di bidang pendidikan. Banyak. Mengambil sekolah teologi. Beberapa fakultas mungkin sulit lah. Kalau kedokteran agak sulit. Karena pagi, siang, sore ada praktek. Tapi banyak yang saya tahu orang tuanya nggak punya uang. Tapi dia bekerja rajin, jujur. Sampai S3 yang ku tahu, profesor.
Sejak dia menginjakkan kaki dari desanya di kota Medan, enggak dibiayai limper pun, keberangkatannya pun bahkan. Dia berjuang, tetapi dia rajin dan mengandalkan Tuhan. Dan dia diberkati. Tapi saya banyak melihat orang, anak-anak orang yang sudah sarjana pun menganggur. Sarjana ekonomi, sarjana hukum. Mana ada lagi alasanmu menganggur zaman sekarang? Separah-parahnya engkau belum diterima bekerja. Cobalah pergi ke restoran BPK Tesalonika, Rika yang dekat. Coba, sayalah katakan ownernya. Si Salomo tidak kerja, tamat sarjana ekonomi. Contoh, dia datang ke saya dengan berkata, Pak Gultom, bisakah saya bekerja? Oh sorry, penuh. Lagi banyak, lagi gak ada kerjaan, sorry. Bisakah dia bilang, Pak Gultom, bisakah aku mencuci piring? Nggak usah digaji. Kalau ditantang saya begitu, kucuci piring Pak, semua yang makan ini kucuci sampai dari pagi sampai pulang. Nggak usah aku gaji Pak, yang penting kucuci. Aku hanya minta BPK Rika sedikit aja. 3 potongan kecil. Ku tanya, kalau dia bilang begitu, kira-kira ku terima langsung nggak? Oh jadi serius ya, Bung Tobing? Oke ya, serius ya. Mulai besok masuk. Kerjalah dia. Kulihat rajin. Tega aku gak kasih gaji. Tega kok kau bilang aku bilang tega. Manalah aku tega. Udah. Gak mungkin aku tega kalau dia gak, udah rajin dari. Yang digaji datang jam 8. Dia gak digaji datang jam 7. Yang digaji pulang jam 4. Dia pulang jam 8 malam. Otakku mulai berputar lah. Kayak mana memecat si pemalas yang di salah satu itu, betul? Menggantikan dia. Supaya dia masuk kerja. Tangan rajin akan diberkati Tuhan. Tangan malas tidak diberkati Tuhan. Mau kerjamu doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab. Tapi kalau engkau tidak kerja, Tuhan bilang engkau pemalas. Bahkan Alkitab berkata jauhilah pemalas. Jelas itu ayatnya dikatakan dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Saya tambahkan sedikit ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Jadi ini gak boleh langsung naik, harus perintah saya. Karena tadi ada pengumuman ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Orang yang tidak mau kerja, jangan dekati. Ini kata Alkitab. Apalagi kau jadikan suami, sangat bodoh. Saya tidak mau memberkati laki-laki pengangguran di gereja ini. Jadi suami. Nehi babuji. Kapiare ketumbar. Enggak mau aku. Oke yang kasih aku duit 10 juta berkati Pak. Apa kerjaan? Menganggur. Runtuh langit ini aku berkati kau. Kok gitu Bapak? Ayatnya kan bilang. Laki-laki suami menafkahi istri sama anak-anak. Jadi saudara harus bekerja, jauhi. Ingat ya, kalau engkau berteman dengan 10 pemalas, engkau yang ke-11. Ingat, kalau engkau pemalas, satu kamar 2 orang, yang paling kau takutkan masuk di kamarmu, pemalas juga. Si pemalas aja pun gak mau ketemu dengan si pemalas. Di kampung kami ada namanya situ malas. Tu malas, artinya tukang malas. Aspal itu, besi, situ malas. Malas, geraknya malas. Makan pun malas. Pernah gak kalian jumpai? Aduh, makan pun dia seperti gak hidup. Untuk makan pun dia habis waktu 2 jam.
Bilang sebelahnya, jauhi pemalas. Ya, dengar anak boruku Hasian Sarangeo. Mana tahu kau bilang, tapi dia ganteng pak. Oh dia ganteng pak. Pak, kalau lalat hinggap di pipi jatuh pak. Kalau di tempat bapak masih ada rongga-rongga bisa nginap pak. Kalau kau sudah menikah, lihat kemalasannya. Asam lambungmu naik. Aku berdoa saudara, tidak mendapat orang yang malas. Nah kemudian saudara, saya akan ajak sama saudara. Kerja dari hati bukan karena diawasi. Amsal 6 ayat yang ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya ayat 8 dari musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi semut bekerja nggak perlu diawasi. Ada banyak orang bekerja karena diawasi mandor. Apa beda kerja hewan dengan manusia? Kerbau dia membajak sawah karena dilicing, dipukul, dibanting, dipukul, baru dia kerja. Itu hewan. Kuda bekerja karena lidahnya dikekang, dipaksa. Manusia itu bekerja karena kesadaran. Jadi kalau saudara bekerja karena diawas-awasi, saudara selevel dengan hewan. Kalau saya bekerja karena diawas-awasi, saya selevel setingkat dengan hewan. Apalagi harus kena dilihat bos, baru kerja. Bos pergi, gosip, ngomong-ngomongi orang, lari, makan. Sampai kapanpun engkau tidak diberkati Tuhan. Saudara harus takut Tuhan. Tuhan yang melihatmu bekerja. Dan Tuhan yang akan mempromosikan engkau naik, bukan turun. Maka Tuhan bilang takutlah akan Tuhan. Dengar semua saudara yang karyawan, baik yang di YouTube, saudara yang bekerja di bidang apapun, bekerja tanpa diawasi. Katakan sama saya bekerja tanpa perlu diawasi. 1, 2 ya. Biarlah engkau bekerja karena memang untuk Tuhan. Ada banyak orang bekerja karena diawasi. Ada bosnya baru rajin, baru kerja. Lihat Yusuf di Alkitab. Contoh nyata kisah Yusuf saudara. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun. Ayat 1, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Anak Tuhan yang Tuhan inginkan selalu berhasil. Kalau belum berhasil, terus belajar. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, maka Yusuf disertai Tuhan. Berhasil karena disertai Tuhan, bukan karena kekuatan Yusuf. Membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf dipitnah, dituduh memperkosa istri Potifar. Di penjara 13 tahun coy. 13 tahun, masuk penjara 13 tahun. Saya contoh Yusuf ini teman-teman sepenjara. Mereka sepakat mengangkat saya kepala mereka. Kenapa? Karena mereka bilang itu Yusuf rajin. Yusuf kerjanya berintegritas, disiplin, rajin. Mereka semua berteriak, Yusuf kepala kami, Yusuf kepala kami. Dan betul saya menjadi Yusuf. Contoh, menjadi orang yang dipercayai. Orang yang rajin dan orang berintegritas akan disukai orang. Kalau engkau rajin orang suka. Kalau engkau malas orang jijik. Yusuf disertai Tuhan dan berhasil. Gak ada lagi alasanmu gak bisa beli beras zaman sekarang.
Indonesia ini lautnya kaya, tanahnya subur, lempar kayu tumbuh. Di Medan ini saudara tukang parkir 100 ribu satu hari dapat. Parkir. Aku tanya langsung interview. Berapa bang dapat? Ya 100 lah. Kadang 200, 150. 100 kali 30, 3 juta. Bisa bayar listrik. Token. Bisa beli beras 10 kilo. Bisa beli ikan paus. Ya. Atau ikan teri lah. Ikan teri yang besar-besar. Aman kan? Tapi kalau engkau tidak kerja, malas. Merokok lagi. Ampun. Ada kulihat orang udah gak kerja, rokok 3 bungkus sehari. Kok bisa pak? Aku bilang. Iyalah pak. Bapak kerja? Enggak pak, nganggur. Rokok? Iya pak, berapa satu hari? 2-3 bungkus lah pak. Aku bingung, kok bisa kau dapat 2-3 bungkus? Berapa harga rokok? 30 ribu satu hari pak, 30 ribu satu bungkus. 2 bungkus, 60. Ada bapak-bapak bisa beli rokok, nggak bisa beli susu Denko sama anaknya. Oh manoto, sakit jiwa itu. Susu sama anaknya nggak bisa dibeli, tapi bisa beli rokok. Membakar paru-parunya loh. Kalikanlah kalau dia 60 ribu kali 30 hari. 2 juta digunakan duit tiap bulan membakar paru-parunya. Saudara yang saya kasihi. Saya mengajak setiap saudara. Bekerjalah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Yusuf berhasil. Kemudian yang terakhir contoh 1 Raja-Raja 10. Ayat 4. Salomo dengan pegawai-pegawainya. 1 Raja-Raja 10 ayat 4. Ketika Ratu Negeri Seba terlihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Ini yang datang Ratu Seba. Katakan Ratu Seba. Makanan di mejanya. Cara ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan apa? Cara duduk pegawai-pegawainya. Apalagi? Cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Minuman dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Intinya begini, ratu itu mendengar bahwa pegawainya kerajaan Salomo bekerja excellent. Dia dengar, muncul dorongan di hatinya. Datang dulu kita ke kerajaan Salomo itu. Betulnya itu kerjanya bagus, dilihatnya lah satu-satu pelayannya. Wow. Yang ku dengar baru hanya setengah. Ternyata lebih dari apa yang ku dengar. Cara duduk, cara melayani. Biarlah orang mencapmu, orang rajin. Biarlah orang akan berkata kepada orang lain, atasanmu akan melihat engkau. Rajin ini. Tahankan ini pak. Istri bilang, Papa, keuangan kita bangkrut. Usaha kita bangkrut. Papanya udah mulai berpikir, tutup usaha kita. Udah lebih besar pasak dari tiang. Daripada dipasak, tutup. Tapi istrinya bilang, Pak, kalaupun kita tutup, 2 ini pertahankan Pak. Ini yang 2 ini. Si Lydia dan si permonangan ini. Tahan. Kenapa Ma? Ini rajin, ini jujur. Yang 10 lagi, lo mau biar dia tenggelam. Orang rajin akan dipertahankan. Aku rindu gereja GBI Pelita juga terdengar bukan hanya di sosmed. Bagus pelayanan di GBI Pelita. Pelayan-pelayannya bagus, cara duduknya bagus, cara hidup bagus. Keluarga mereka bagus. Makanya dibuat retreat keluarga. Toilet bagus, parkir bagus, penerimaannya bagus. Tentu ini adalah perjuangan sekarang. Supaya orang ketika masuk mereka lihat betul yang dikhotbahkan. Bagus. Segala sesuatunya bagus. Sehingga orang senang beribadah. Dan orang juga akan senang kepadamu ketika engkau rajin, bagus. Aku berdoa bukan karena kaya engkau baru rumahmu itu bersih. Mulai sekarang pastikan rumahmu bersih, rapi. Ingat kalau rumahmu kotor, engkau tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Ayatnya mana? Ayatnya adalah kotor itu karena malas.
Berarti orang malas, miskin, gak diberkati Tuhan. Gak ada uang kaya, betul, tapi toilet bersihkan dong. Untuk membersihkan toilet kan gak perlu uang banyak. Tenagamu gosok supaya jangan kuning-kuning. Rapikan kamar mandi, rapikan kamarmu, rapikan rumahmu. Cat. Kalau engkau menyewa rumah, kita nyewa gereja di Simpang Pemda, yang punya rumah sampai bilang, Pak, sewalah seterusnya Pak. Tetangga bilang, beda gereja ini. Kok bersih halamannya? Masuk ke dalam, kok bersih? Enggak mewah, bersih itu beda dengan mewah. Bersih itu karena kemauan niatmu. Kalau kotor rumahmu, itu karena malas orang di rumah itu. Orang malas tidak diberkati Tuhan. Tapi kalau kulihat dari wajahmu, wajah-wajah rajin kulihat. Amin. Karena sudah hampir 45 menit saya khotbah. Enggak ngantuk kau kulihat. Tepuk tanganlah buat dirimu. Amin. Sarangeo. Hanya beberapa orang aja tadi kulihat berjuang. Dilihatnya saya. Terima kasih. Sawagele. Terima kasih buat perjuanganmu. I respect you. Gak gampang lo mengkhotbah orang 12:30 sampai tadi. Berjuang lo dia. Itu kan kita hormati. Ada lo orang dengar khotbah tewas dia. Siap dibawa ke ruang mayat. Ini kulihat berjuang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan.